Halo guys, semangat pagi, salam sehat, ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang gerak lurus dan hukum kedua Newton. Kali ini saya berikan contoh nomor 3. Soalnya adalah sebagai berikut. Beban W1 dan W2, ini W1-nya, W2 beratnya diketahui 40 pon dan ini W2-nya 24 pon. Terletak diam di atas lantai, keduanya dihubungkan satu sama lain dengan seutas tali tanpa berat. Ini talinya ini beratnya diabaikan. Yang lewat kerekan ini tanpa berat dan tanpa gesekan. Kemudian kerekan dikerjakan gaya F ke atas. Ya. Kemudian kalau kita menganggap bahwa G, percepatan gravitasi, itu 32 feet per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan A1, yaitu dari beban W1 ini, dan percepatan A2, yaitu dari beban W2. Apabila nih F-nya itu yang A itu 40 pon. F-nya pertama 40 pon, kemudian kalau F-nya ini diganti 72 pon. Kemudian yang C itu kalau F-nya ini 90 pon. Baiklah kita bahas bersama-sama. Kita gambarkan ini kerekan. Jadi kerekan ini dikenai atau dikerjakan gaya F. Kemudian ini T1 itu menunjukkan gaya tegangan tali yang bagian kiri. Kemudian yang ini T2 itu adalah gaya tegangan tali bagian kanan. Nah, kalau gesekan itu diabaikan, maka gaya tegangan tali ini yang kiri dan yang kanan itu sama. Jadi T1 dan T2 itu sama, yaitu kita misalkan T saja. Kemudian, kalau ini sistem ini kita terapkan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kalikan A. Maka F itu ke atas kita anggap positif, jadi ini F dikurangi ini T1 dikurang T2. Sama dengan, nah kalau beratnya itu diabaikan, maka otomatis atau masanya itu juga diabaikan. Jadi masanya menjadi 0. Kemudian ini percepatannya itu kita misalkan A. Nah, ini A kalikan 0 itu 0. Jadi berapapun percepatannya, jadi itu bisa dalam keadaan bergerak lurus dengan percepatan konstan maupun dalam keadaan seimbang ya. Berarti A-nya 0. Nah, maka nih, dari persamaan ini, F berarti sama dengan ini diganti T saja, ini juga T. Maka F sama dengan 2T. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jika F-nya adalah 40 pon, maka kita masukkan sini 40 pon sama dengan 2T, sehingga dari persamaan ini T-nya 20 pon. Nah, sekarang kita lihat ini, untuk beban W1, ini gaya tegangan tali ke atas, itu T, berat bebannya adalah W1. Nah, T ini tadi adalah 20 pon, sedangkan W-nya adalah 40 pon. Jadi, T-nya ini tidak bisa melawan ini. Sehingga, kalau awalnya beban W1 itu diam, maka karena T itu lebih kecil dari W1, maka W1 itu tetap diam atau tidak bergerak. Sehingga, kondisi awalnya diam, jadi percepatannya 0, maka tetap diam, jadi A1-nya adalah 0. Kemudian yang kita tinjau yang beban yang kedua. Ini T tadi adalah 20 pon, W-nya itu 24. Jadi T ini lebih kecil dari W2. Jadi kalau awalnya diam, maka nih W2 tetap diam atau tak bergerak. Demikian juga nih, seperti halnya ini, percepatan A2 itu juga sama dengan 0. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan yang B. Kalau F-nya diganti 72 pon,
Maka kita masukkan sini 72 sama dengan 2T, maaf. Maka dari persamaan ini T-nya ketemu 36 pon. Nah, sekarang kita tinjau ini beban W1, ini 36 pon, W1 itu 40 pon. Jadi T itu lebih kecil dari W1. Maka W1 tetap diam atau tak bergerak. Jadi percepatannya itu 0. Kemudian kita tinjau beban W2. T ini tadi adalah 36, sedangkan W2 itu 24. Jadi T lebih besar dari W2. Jadi T lebih besar dari W2, maka seandainya awalnya ini adalah diam, maka dia karena T-nya lebih besar, maka W2 itu bergerak. Kita misalkan bergerak dengan percepatan A2. Ini. Nah, kita terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kalikan A. Jadi T kita anggap positif, T, kemudian ini min W2, oke, sama dengan massa. Massa adalah M2 per M2 ya. Maka M2 itu adalah W2 per G. Kalikan percepatannya A2. Kita masukkan T-nya adalah 36, W2-nya adalah 24 pon. Jadi ini juga 24, G-nya 32. Maka dari persamaan ini ketemu A2 adalah 16 feet per sekon kuadrat. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah yang C. Kalau F-nya itu 90 pon, maka kita masukkan ke persamaan ini 90 sama dengan 2T, maka T-nya ketemu 45 pon. Sekarang kita lihat ini, untuk beban W1, ini T-nya 45, W1-nya adalah 40. Jadi T lebih besar dari W1, sehingga W1 itu bergerak. Kita misalkan bergerak dengan percepatan A1. Ini, A1. Kemudian kita terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kalikan A, jadi ini T dikurang W1, ya, sama dengan M1, M1-nya adalah W1 per G, kalikan percepatannya adalah A1. T-nya adalah 45, W1-nya 40, W1 40, G-nya 32. Maka dari persamaan ini, ketemu percepatan A1 itu sebesar 4 feet per sekon kuadrat. Kemudian kita tinjau beban W2. T ini tadi adalah 45 pon, W2-nya 24. Jadi T lebih besar dari W2. Maka W2 bergerak, kita misalkan bergerak dengan percepatan A2. Ini. Kita terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kalikan A. Ini positif T, ini min W2. Ya. Kemudian sama dengan ini M2, yaitu W2 per G, kalikan percepatannya A2. T-nya 45, W-nya 24, jadi W2 24, ini G-nya 32, maka dari persamaan ini ketemu A2 sama dengan 28 feet per sekon kuadrat. Oke, demikian adik-adik sekalian, semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik. Oke. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.